Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Ira di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Hari ini Ustazah izin memulai pembelajaran dengan membukanya dengan doa. Ya. Yuk kita berdoa. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Seperti biasa, Ustazah pasti memiliki aturan pembelajaran daring yang harus teman-teman perhatikan. Teman-teman pastikan fokus saat melihat video pembelajaran, apalagi saat mengerjakan proyek, terutama harus bekerja tuntas, ya. Karena jika tidak tuntas, teman-teman tidak bisa mengumpulkannya. Pastikan bertanggung jawab dengan proyek yang ditugaskannya ya. Lalu pastikan melapor dan pastikan bertanya jika belum memahami materi dan pengerjaan proyek. Nah, hari ini teman-teman bertemu di tema 8 mengenai lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan. Ya. Terdapat firman Allah dari Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang mengatakan bahwa, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, kita tidak akan terlepas dari rahmatnya Allah jika memang kita berbuat kebaikan. Walaupun memang kita sedikit ingkar, misal kita lalai, lupa terhadap sholat, Allah lagi-lagi ingatkan kita. Karena sesungguhnya Allah sangat dekat dengan kita dan maha pemberi rahmat. Ya. Nah, manusia itu memang diartikan itu berbeda-beda teman-teman. Entah itu dari segi biologis, rohani, dan istilah. Jadi secara biologis manusia itu diartikan sebagai Homo sapiens ya. Manusia yang serba ingin tahu. Nah, kalau secara rohania gitu ya, manusia menggunakan konsep jiwanya yang berhubungan dengan adanya kekuatan ketuhanan. Secara rohani, manusia memiliki Tuhan, menuhankan. Artinya, kekuatannya itu ada pada Tuhan. Segala sesuatunya yang berhubungan dengan rohania tidak terlepas dari urusan ketuhanan. Sedangkan secara kebudayaan, manusia itu menggunakan konsep bahasa kebudayaan. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Ustazah sudah menyediakan lagu tema 8 yaitu tentang desaku. Apakah teman-teman hafal? Yuk, Ustazah izin mencontohkan, nanti teman-teman yang lain boleh menyanyikannya. Ya. Ustazah hitung ya. 1, 2, 3. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai tolanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Terima kasih sudah ikut bernyanyi. Hari ini teman-teman berada di materi mengenai bulan Ramadan. Karena tidak terasa sebentar lagi hitungan hari kita akan memasuki bulan yang penuh rahmat. Semoga kita semua sampai pada bulan yang penuh rahmat itu ya, kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ya. Saya yakin teman-teman pasti rindu bulan Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu merupakan pelaksanaan dari rukun iman yang keempat teman-teman. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya yang beriman. Ya, jadi namanya puasa Ramadan adalah rukun iman yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, oleh setiap makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat
183. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ya, tidak lain Allah memiliki tujuan mengapa puasa ini termasuk ke dalam rukun iman. Salah satunya Allah ingin kita bertakwa kepadanya. Ya, taat kepada perintah Allah dan tidak mengingkari. Ya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala itu di atas bisa juga disimpulkan untuk melaksanakan puasa Ramadan itu wajib hukumnya. Di mana hal tersebut itu adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai manusia kepada penciptanya secara langsung ya, serta kegiatan yang menyangkut aspek hablum minallah, urusan hubungan kita manusia dengan Tuhan. Ya. Hablum minallah gitu. Salah satunya adalah puasa. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman juga harus tahu, untuk menjalankan puasa Ramadan memiliki keterkaitan yang sangat erat di antara manusia dengan manusia lainnya. Hablum minan nas ya ini. Nah, seperti timbulnya rasa simpatik serta rasa kebersamaan. Timbulnya rasa semangat untuk saling tolong-menolong. Dan masih banyak lagi. Karena siapa yang melakukan kebaikan pada saat bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan kebaikannya. Seperti contoh kita bersedekah gitu ya. Hablum minan nas, tolong menolong. Gitu. Allah catat kebaikannya. Ada malaikat yang mencatat. Nah, Allah tahu itu sehingga satu kebaikan itu bisa Allah lipat gandakan. Dari sini timbullah semangat untuk saling tolong menolong. Masih banyak lagi. Nah, selain itu, puasa Ramadan juga merupakan salah satu ketentuan yang Allah berikan yang harus dijalankan oleh setiap manusia mukmin, di mana dalam syariat Islam, tujuan berpuasa adalah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Nah, itu adalah tujuannya. Untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Kita menjadi semakin taat dan menjauhi segala larangannya. Apa larangan Allah? Banyak sekali larangan Allah. Nah, terdapat Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Saja izin bacakan, bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa dalam bulan itu. Dan barang siapa sakit dalam perjalanan, lalu ia berbuka. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya, yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Di sini diinformasikan bahwa ternyata bulan Ramadan itu perlu kita jemput dengan kebahagiaan. Karena belum tentu orang lain bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang sangat berkah ketika kita melakukan sesuatu. Bulan pengampunan. Nah, teman-teman harus ingat. Terdapat rukun puasa Ramadan. Salah satunya yaitu pertama adalah niat. Niat di dalam doa ya di bulan suci Ramadan itu merupakan tahapan yang paling penting dalam menjalankan puasa. Begitupun dalam melaksanakan ibadah-ibadah lain, di mana hal tersebut merupakan persiapan puasa. Jadi pada suatu hadis mengatakan innamal a'malu binniyat. Artinya segala perkara apapun bagaimana niatnya. Begitupun ketika akan niat berpuasa. Luruskan lagi niat kamu untuk apa saat berpuasa. Yang terpenting adalah lillahi ta'ala, karena Allah. Nah, Ramadan yang dilakukan sebelum melaksanakan puasa maupun jenis ibadah lainnya. Yang terpenting adalah niatnya. Di sini terdapat hadis ya
yang mengatakan bahwa sesungguhnya amal bergantung dari niatnya dan setiap manusia hanya memperoleh apa yang diniatkannya. Nah, ini hadis berikutnya setelah tadi hadis yang Ustazah sebutkan, ya. Setiap manusia itu memperoleh apa yang diniatkannya. Kamu kalau niatnya A, insya Allah akan dapat A. Kamu kalau niatnya B, insya Allah akan dapat B. Nah. Berikutnya, rukun puasa, salah satunya yang kedua adalah menahan diri dari kegiatan makan, minum, bersetubuh, maupun hal-hal lainnya yang dapat membatalkan puasa. Contohnya, makan dan minum. Jauhi olehmu, karena itu yang dapat membatalkan puasa. Di sini terdapat firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 187, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa. Oke. Ustazah izin lanjutkan kepada slide berikutnya. Intinya adalah kamu mampu menahan diri dari segala kegiatan yang membatalkan puasamu. Salah satunya tadi makan, minum ya. Kemudian syarat puasa Ramadan. Itu dibedakan menjadi 2, teman-teman. Ada syarat wajib puasa, ya, nomor 1. Syarat wajibnya itu pertama, orang yang berpuasa itu harus berakal. Ya. Artinya ya mereka waras. Mereka berpikir sebagai seorang manusia bahwa ternyata Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Dengan kata lain, dia tidak gila. Dia sadar diri. Nah, adapun tanda seseorang yang bisa dikatakan balik ya, teman-teman. Itu adalah ihtilam. Keluar air mani baik dalam keadaan sadar maupun sedang bermimpi. Ustazah lanjutkan lagi. Yang terpenting adalah syarat wajibnya adalah berakal. Lalu saat kita mengerjakan puasa kita harus kuat apabila seseorang sedang dalam keadaan sakit ya. Apabila sedang berpuasa akan mendatangkan beban bagi diri dia, maka seperti penyakit yang ia derita semakin parah gitu ya. Atau seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh atau musafir, maka ia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Jadi Allah sangat baik memberikan keringanan kepada kita semua. Lalu, terdapat syarat sahnya puasa. Pertama itu adalah Islam. Disyariatkan untuk orang yang berpuasa adalah bagi umat Islam. Bukan bagi orang-orang kafir. Atau mumayyiz ya, artinya mampu membedakan mana yang baik dan tidak baik. Suci dari hadas, haid atau nifas bagi kaum wanita. Artinya seseorang itu dalam keadaan tidak sedang haid dan nifas. Karena jika haid dan nifas, dia tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Lalu ia wajib menggantinya di lain hari, sebanyak puasa yang telah ia tinggalkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, menjelaskan. Dari Mu'adzah, dia berkata, saya bertanya kepada Aisyah serta berkata, kenapa gerangan wanita yang haid mengqada puasa dan tidak mengqada sholat? Maka Aisyah menjawab, apakah kamu dari golongan Haruriyah? Aku menjawab, aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya. Lalu dia menjawab, kami dahulu juga mengalami haid, maka kami perintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada sholat. Namanya sudah perintah berarti ya sesuatu yang harus dijalankan. Nah, alhamdulillah sudah tuntas teman-teman begitu penjelasan mengenai bulan Ramadan. Kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya dalam menyambut bulan Ramadan, terbiasa puasa, ya, kemudian terbiasa melakukan amalan baik, contoh seperti berzikir, kamu membaca Al-Quran, sedekah, menolong sesama hidup ya, menolong sesama teman, keluarga, atau hal lain kebaikan yang bisa kamu lakukan sesuai dengan kesanggupan.
Nah, proyek teman-teman hari ini, teman-teman hanya perlu menuliskan dan menjelaskan minimal 3 amalan tentang menyambut bulan suci Ramadan. Amalan apa saja? Nah, teman-teman jabarkan. Nah, semoga amalan tersebut yang nantinya akan teman-teman jadikan pedoman untuk menyambut bulan suci Ramadan. Teman-teman boleh menuliskan apa yang perlu saya tulis, apa yang perlu saya lakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kira-kira amalan apa yang baik yang harus saya lakukan? Kamu sudah harus mempersiapkan hal itu. Nah, ingat, kamu hanya perlu menuliskannya di buku tulis, lalu kemudian dokumentasikan berupa foto, dan kirimkan melalui Google Classroom. Mudah bukan? Insya Allah mudah. Nah, untuk itu, silahkan teman-teman buatkan listnya minimal 3 amalan dan jelaskan ya. Tidak hanya menulis tapi menjelaskan juga. Semoga teman-teman memahami informasi proyek pada hari ini, sehingga Ustazah izin menyimpulkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan. Bulan yang berkah untuk memupuk amal kebaikan. Karena amal kebaikan yang diperbuat pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan kebaikannya. Maka sambutlah bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Dari pembelajaran hari ini, ibrah yang bisa Ustazah ambil kesimpulan, kita perlu memanfaatkan sebaik-baiknya dalam menyambut bulan suci Ramadan. Mempersiapkan menuju Ramadan dengan penuh sukacita dan belajar untuk dapat mengoptimalkan puasa. Semoga nanti tidak ada halangan bagi kita semua dalam menjalankan ibadah puasa. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan video pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Selamat mengerjakan proyek, semoga teman-teman dimudahkan dalam mengerjakannya. Jika teman-teman butuh informasi lebih lanjut, boleh hubungi Astazah melalui wali kelasmu. Oke, kita tutup dengan doa, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.